Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulidayah Pratiwi. Kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai erosi, di mana erosi merupakan proses pengikisan tanah lapisan atas yang disebabkan oleh adanya transportasi air maupun angin. Nah, erosi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu ada faktor R atau erosivitas hujan, kemudian ada faktor K atau erodibilitas tanah, kemudian ada faktor LS atau keadaan topografi, dan yang terakhir adalah faktor CP atau keadaan vegetasi yang ada di tanah itu. Kali ini yang akan saya praktekkan adalah mengenai faktor R dan faktor K untuk membuktikan setiap faktor tersebut terhadap besarnya erosi yang akan ditimbulkan. Di mana faktor R atau erosivitas hujan merupakan tenaga pendorong oleh hujan yang menyebabkan terangkutnya partikel-partikel tanah ke tempat yang berada di bawahnya. Sedangkan faktor K atau erodibilitas tanah merupakan kemampuan atau ketahanan partikel tanah terhadap adanya transportasi dan pengikisan yang disebabkan oleh energi kinetik air hujan. Oke, tidak usah lama-lama, mari saja kita langsung melakukan percobaannya. Nah, percobaan ini tidak rumit, yaitu sangat sederhana dengan alat dan bahan yang bisa kita temukan di lingkungan sekitar rumah kita. Yang pertama yaitu tanah dengan partikel dominan debu yang kita sebut dengan tanah A. Yang kedua yaitu tanah dengan partikel dominan pasir yang kita sebut dengan tanah B. Kemudian botol air mineral yang telah dilubangi bagian sampingnya. Wadah penampung dari gelas plastik yang sudah diberi tali. Dan yang terakhir yaitu air. Percobaan yang pertama yaitu kita akan membuktikan pengaruh faktor R terhadap erosi dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan sekarang kita menggunakan tanah B yang dominan partikel pasir. Karena kita akan melakukan percobaan faktor R, maka yang dibedakan adalah jumlah airnya, yang diibaratkan sebagai volume hujan yang berbeda. Hasilnya membuktikan bahwa semakin tinggi volume air yang diberikan, maka akan semakin banyak partikel tanah yang terkikis dan air yang tertampung di wadah yang ada di bawah. Dengan fakta tersebut, memperkuat bahwa terdapat peran hujan terhadap terjadinya erosi. Hal ini berkaitan dengan erosi dapat terjadi apabila infiltrasi lebih rendah yang menyebabkan air menjadi limpasan permukaan atau runoff. Pada percobaan yang kedua, kita akan melihat pengaruh faktor K terhadap erosi. Di sini, volume air yang digunakan sama. Yang membedakan adalah tanah yang digunakan. Karena di sini kita menggunakan dua jenis tanah, yaitu tanah A dengan dominan debu dan tanah B dengan dominan pasir. Mari kita praktekkan untuk membuktikan bagaimana pengaruh faktor K. Fakta menunjukkan bahwa ketika volume air yang diberikan sama, namun jenis tanah yang digunakan berbeda, ternyata banyaknya air maupun tanah yang tertampung di wadah juga berbeda. Di mana hasil menunjukkan bahwa selalu lebih banyak terdapat pada tanah A yang memiliki partikel dominan debu. Hal ini membuktikan tanah mempunyai kekuatan dan kapasitas yang berbeda dalam menahan maupun mengikat air. Di mana tanah A yang dominan debu memiliki pori-pori yang lebih kecil dan lebih sedikit, sehingga air yang terjerap di dalamnya juga sedikit, yang menyebabkan air yang tertampung di wadah lebih banyak. Kemudian pada tanah B yang dominan pasir, ini menunjukkan keadaan yang sebaliknya. Karena tanah yang dominan pasir itu memiliki pori-pori yang lebih besar dan lebih banyak, sehingga air yang terjerap di dalamnya lebih banyak, yang menyebabkan air yang tertampung di wadah menjadi lebih sedikit.
Kondisi di mana tanah yang rentan terkikis oleh air menunjukkan bahwa daya ikatnya itu lemah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh bahan organik, tekstur, struktur, dan permeabilitas tanah. Nah, begitulah pengaruh faktor R dan faktor K terhadap besarnya erosi yang ditimbulkan. Nah, begitulah percobaan mengenai pengaruh faktor K dan faktor R terhadap besarnya erosi yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.